Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang belajar tentang logika matematika ya. Jadi untuk di materi ini nanti kita akan ada dua materi, yaitu pernyataan dan negasi, dan yang kedua atau yang B adalah kalimat majemuk dan penarikan kesimpulan. Untuk video kali ini kita belajar tentang apa itu pernyataan dan negasi. Baik, ini adalah pernyataan ya. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah ya. Jadi pernyataan itu juga disebut sebagai preposisi atau juga dikatakan kalimat deklaratif ya. Benar diartikan ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, pernyataan ini juga disebut sebagai kalimat tertutup. Nah, sebagai lawannya itu adalah kalimat terbuka gitu ya. Yaitu kebalikannya ini ya. Jadi kalau kalimat terbuka itu berarti kalimat yang belum mempunyai ya, atau tidak mempunyai nilai benar atau salah. Nah, coba perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama ini ada Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam. Yang kedua adalah 4 tambah 3 sama dengan 8. 3 Frodo mencintai 1. Dan 4 Asep adalah bilangan ganjil. Nah, untuk yang nomor 1 Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam. Nah, ini bisa dikatakan kalimat tertutup ya, atau pernyataan. So, kenapa? Nilai kebenarannya bisa kita tentukan gitu ya. Jadi ini bisa kita tentukan nilai kebenarannya, yaitu ini benar. Yang kedua ada 4 ditambah 3 sama dengan 8. Ini pun juga dikatakan pernyataan ya. Tapi untuk nilai kebenarannya dia ini adalah salah ya, karena 4 ditambah 3 itu harusnya sama dengan 7. Lalu yang nomor 3 Frodo mencintai 1, ini tidak jelas gitu ya. Jadi kalimatnya tidak jelas, ini juga dikatakan bukan pernyataan. Lalu yang keempat juga sama, Asep adalah bilangan ganjil, ini juga tidak jelas maksudnya ya. Ini juga dikatakan bukan pernyataan. Nah, lalu coba perhatikan contoh berikut ya. Jadi yang pertama ada rapikan tempat tidurmu gitu. Terus yang kedua, apakah hari ini akan hujan? Yang ketiga, berapa orang yang datang gitu. Nah, kalau ini kita lihat adalah untuk yang pertama ini terdapat tanda seru gitu ya. Jadi kalau tanda seru itu identik dengan yang namanya kalimat perintah. Nah, ini juga dikatakan bukan pernyataan. Nah, lalu sedangkan yang nomor 2 dan nomor 3 ini sama-sama kalimat tanya. Kalimat tanya pun juga tergolong bukan pernyataan. Baik, di awal tadi sudah kita singgung masalah kalimat terbuka ya. Jadi kali ini kita coba belajar tentang seperti apa itu contoh kalimat terbuka ya. Secara definisi, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya ya. Kebalikannya dari sebuah kalimat tertutup. Nah, ini biasanya ciri-cirinya mengandung sebuah variabel gitu ya. Jadi kalau ada variabelnya itu dikatakan adalah kalimat terbuka. Apa itu variabel? Variabel itu adalah faktor peubah. Jadi biasanya dituliskan dalam huruf kecil antara A sampai dengan Z gitu ya. Atau kalimat lain yang intinya adalah untuk menentukan benar atau salah itu masih diragukan gitu ya. Jadi itu dikatakan kalimat terbuka ya. Contohnya yang ini nomor 1, yang duduk di bawah pohon itu cantik rupanya. Nah, kalimat ini mengartikan bahwa mungkin ada orang di sana atau mungkin yang lainnya. Artinya kita belum bisa menentukan tuh cantik beneran apa tidak gitu ya. Apakah itu benar-benar orang atau bukan begitu ya. Lalu yang kedua ada seseorang memakai kacamata. Nah, ini kalimat seseorang ini menandakan bahwa orang itu yang belum jelas begitu ya. Jadi seseorang ya. Lalu yang ketiga 2x plus y lebih dari 0. Nah, yang menandakan bahwa dia ini kalimat terbuka adalah tanda x di sini sama y ya. X sama y itu adalah tergolong variabel. Jadi kalau sudah seperti ini itu adalah kalimat terbuka. Termasuk juga yang nomor 4, x tambah 2 sama dengan 8. Ini juga merupakan kalimat terbuka ya. Ada tanda variabelnya. Nah, informasi tambahan bahwa kalau seandainya yang nomor 4 ini x tambah 2 sama dengan 8 lalu ditambahkan keterangan di sebelahnya seperti ini, x sama dengan 6. Seandainya ada tambahan seperti ini, dia akan berubah menjadi kalimat tertutup ya. Kenapa? Karena
variabelnya di sini sudah ada yang menjelaskan, yang mulanya hanya X tambah 2 sama dengan 8. Kali ini X-nya sudah ada yang menjelaskan, yaitu sama dengan 6. Nah, dia berubah menjadi kalimat tertutup atau berubah menjadi pernyataan yang kita bisa menentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Baik, lalu yang kedua adalah negasi atau ingkaran ya. Apa itu negasi atau ingkaran? Ini kalau di bahasa Indonesia bisa dikatakan sebuah antonim gitu ya, atau lawan kata. Jadi artinya itu adalah penolakan dari sebuah pernyataan. Nah, simbolnya negasi itu adalah tanda seperti ini ya. Nah, misalkan ada kalimat atau pernyataan dalam bentuk P gitu ya. Pernyataannya adalah saya siswa SMK Sukamaju. Kalau misalkan kita harus menentukan sebuah ingkarannya atau negasinya adalah seperti ini. Negasi dari P itu sama dengan saya bukan siswa SMK Sukamaju, atau bisa dibentuk lain seperti ini. Tidak benar bahwa saya siswa SMK Sukamaju. Jadi kata yang menunjukkan bahwa itu sebuah negasi itu adalah bukan atau tidak benar bahwa ya. Jadi tinggal dicek saja, disesuaikan dengan kalimat mana yang memang enak untuk dipakai. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.